Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Afi dari Direktorat Sumber Daya beserta tim yang saya hormati dan saya muliakan, teman-teman dosen tenaga pendidikan yang mewakili Universitas Tori, Universitas Andili, Universitas Biasono, ada Universitas Papua, ada Universitas Zaitun, mungkin ada juga dari Sabang Selatan ya, ada yang mewakili Pak Direktur Politeknik, semuanya yang saya banggakan. Tadi saya sempat mengikuti dialog dengan Pak Kardinal, terima kasih semua masukan-masukannya, saya anggap luar biasa. Pak Afi, saya panggil ini ya Afi ya, karena kalau saya panggil Pak Afi ini ada dua yang tenang ini. Bapak sendiri punya nama dan Afi itu bahasa Biak itu saudara. Ya, populer sekali. Kalau ada orang-orang Biak panggil saja Nabi, bagaimana dia akan senang sekali. Masuk Pak Opo di bahasa beliau. Ini ada dua mata gergaji yang baik semua. Luar biasa. Nah, teman-teman semua, ini tanyanya berkaitan dengan diri saya. Ya, pertama, cara energi kita langsung turun nih. Dan ini ada sedikit mengandung keluhan ya. Energi kita menurun. Jadi yang saya lakukan mungkin bagi orang lain merupakan kesengsaraan tingkat tinggi, tapi bagi saya itu menyenangkan. Dan semua akan saya lalui dengan hal yang positif. Bapak Ibu sekalian, karena pertanyaannya begitu, sebenarnya saya menyiapkan juga hal yang lain yang berkaitan dengan tadi Bapak Ibu dialogkan dan sebagainya. Tapi pertanyaannya itu ya saya jawab yang sesuai dengan pertanyaan. Saya bulan Januari tahun 1972 tanggal 20 saya sudah tiba di Jayapura. Jadi 51 tahun lebih. Nanti bulan Januari saya sudah 52 tahun di tanah Papua. Jadi kalau teman-teman semua yang usianya belum 51 tahun, berarti saya sudah duluan tiba di tanah ini. Nah, Bapak ya, bukan kampung itu hanya ada SD. Mau tidak mau saya harus keluar. Sementara yang di kampung situ yang tidak pada keluar tentu ya hanya SD saja. Mereka akan berkarier sebagai supir paling tinggi waktu itu. Nah, bapak saya ternyata punya lompatan pemikiran, walaupun tinggal di kampung yang tidak ada sekolah, tetap saya dikirim ke orang yang saya anggap masih sangat kolonial pada saat itu. Saya dikirim di Sentani. Nah, di Sentani. Waktu itu di Sentani juga tidak ada SMA, juga tidak ada, hanya ada SMP dengan ST saja. Ada SMP YPPK, ada SMP negeri, juga ada ST negeri. Saya masuk di ST negeri, sekarang sudah tidak ada itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tinggal di orang yang ya masih sangat kolonial. Sampai saya itu sepeda itu saya nggak pernah naik, saya hanya bagian ngelap dan kasih minyak saja. Sepeda mini itu sampai saya keluar dari situ tidak pernah naik gitu. Kalau sepeda kongres yang sepeda besar itu saya naiknya kalau saya disuruh cari bawang merah di kebun-kebun untuk dia jual lagi. SPP juga bayar sendiri. Nah, saya selesai di ST itu, saya harus ke Jayapura. Ke Jayapura, kembali lagi Bapak Ibu sekalian, karena di orang tua saya kan belum ada sekolah. Nah, orang tua saya tuh tinggal di dekat Depapre. Kalau orang Sentani tahu, dekat Depapre, belum lama itu ada SMP dan SMA. Saya sekolah di STM 25.
dulu di depan SMKK, STM 25. Andinoya kelas 1, saya kelas 3. Dan pada saat sekolah itu juga saya terlambat. Saya 3 tahun tidak sekolah. Karena saya 3 tahun tidak sekolah. Jadi saya punya teman di Jawa sana sudah SMA kelas 1, saya baru masuk lagi sampai kelas 1, SD kelas 1 di Sentani. Nah, saya sampai takut-takut nanti jangan sampai saya ini yang sudah paling besar kah? Ternyata tidak, anak-anak Sentani juga besar-besar walaupun mereka muda. Dan alhamdulillah saya walaupun di STM waktu saya sekolah Bapak Ibu sekalian, kalau jam 10 belum pulang, kita semua tidak bisa tahan, harus pulang. Untuk jadi guru itu ada Diploma 3, nanti melalui program Diploma 3 yang ada di Malang, yang sekarang di dekat terminal itu, dan programnya itu begini, nanti 1 semester di Bandung, 1 semester di Jayapura, 1 semester di Bandung, 1 semester di Jayapura. Jadi saya tahun 78 sudah bantu-bantu di STM Jayapura, waktu itu pindah ke Kota Raja. Jadi saya bantu-bantu ya. Dan pada saat itu saya tinggal dengan seorang dokter. Nah, dengan seorang dokter waktu saya di STM ini, saya digaji 1 bulan 10.000. Dan itu hebat, 75 1 bulan 10.000 hebat, karena saya dengar kita punya saudara yang TNI yang strep 1 itu 17.000, saya 10.000. Jadi bapaknya dokter, sementara istrinya itu di Yodevo. Mungkin sini ada yang kenal YDF kan, masih kenal YDF, kantor di dekat Pelni. Ini zaman-zaman dulu ini, tidak tahu Feby tahu atau tidak. Nah, saya pagi-pagi harus nyuci mobil 3. Semua pekerjaan yang ada di rumah itu saya kerjakan. Nah, saya digaji ini. Dan rumah itu tingkat 2. Ini saya punya tuan ini, dia mandi di atas. Lantai 2. Sering air mati. Nah, saya harus angkat pakai jeligen naik. Dan semua pekerjaan, kalau teman-teman sebut pekerjaan yang ada di rumah, pasti itu saya punya tugas. Coba sebut sembarang saja. Malam saya dikasih uang 10.000, pagi-pagi itu saya tidak pernah masuk sekolah. Mesti saya pergi ke kampung, saya belanja, habis 8.000. Sudah dapat 2 kantong besar sekali. Jadi saya bilang, Haji, kalau masak pakai veggie itu enak. Saya beli veggie 1 kilo. Saya masak dengan veggie. Kalau garam ini yang bagus, ini garam yang kasar. Saya nanti ditumbuk jadi banyak. Saya beli garam yang begini. Saya dijual. Kalau sabun bagus, campur jam tangan. Saya beli sabun ini. Nah, nanti jam pulang sekolah baru saya pulang. Baik sekali. Saya lulus STM. Nah, STM saya STM bangunan. Dan pada saat itu STM bangunan ini macam jurusan yang tidak ada arti. Anak mesin itu anggap saya kita STM bangunan ini yang paling rendah. Bagaimana? Nah, saya ingin kuliah. Saya masuk di UCED. Saya datang tahun 78 di UCED. Bapak, saya mau daftar. Udah mau daftar apa? Mau masuk bahasa Inggris. Kamu tidak bisa bahasa Inggris. Baru saya bisa apa? Oh, bilang matematika saja. Itu sudah. Saya daftar matematika. Terus dia bilang begini, aku masuk di ini saja, Diploma 1, di bagus. Saya tidak bisa ikut saja, saya masuk Diploma 1. Nah, jadi 1 tahun saja di UCM itu, ya 1 tahun saja. Setelah itu, ya saya sudah testing yang tadi saya bilang, ada pembibitan jadi guru STM. Itu karena saya senang. Saya testing dan saya mendapatkan hasil tes juara 1. Tapi saya ditempatkan di namanya bagian laboratorium yang urusannya ini memeriksa kualitas barang. Nanti kalau Bapak Ibu buka
bergabung silakan. Dalam rangka mensosialisasikan bahasa Indonesia di daerah perbatasan. Nanti kami bisa menginap di sekolah untuk di Jayapura dan nanti bisa perjalanan ke Vanimo. Ya, di situ ada interaksi sehingga kita mensosialisasikan bahasa Indonesia. Saya pikir ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin itu dulu ya. Jadi kita Bapak Ibu sekalian kita harus semangat ya, karena jangan berpikir yang banyak lalu orientasi kita jangan orientasi masalah sedikit-sedikit ini bikin pusing, sedikit-sedikit ini masalah bagaimana ya. Orientasi kita harus orientasi peluang. Perguruan tinggi swasta bagaimana peluangnya? Sangat hebat. Makin negara kita semakin maju, perguruan tinggi swasta yang berpeluang untuk maju. Dan ini sudah dibuktikan oleh perguruan tinggi swasta yang ada di dunia. Stanford University swasta itu adalah perguruan tinggi di dunia yang berasal dari dunia. Ya, Pak itu juga alumni universitas. Ya, Tuhan kalau di dalam Islam itu surat Al-Imran 104 yang intinya filosofinya itu Tuhan akan memberikan keberuntungan apabila kita realisasi, kita menebar kebaikan, kita menjaga kebenaran. Maka Tuhan akan memberikan keberuntungan. Dan tidak ada catatannya. Keberuntungan ini harus di Jakarta, nggak ada. Jakarta perguruan tinggi yang tutup juga banyak. Tutup. Tidak ada catatannya. Artinya apa? Anak Papua juga punya peluang untuk maju. Itu hebat. Harus pikir begitu. Dan ini menjadi inspirasi yang sangat kuat. Saya ingin bertanya, apakah kami dari Universitas Ganesha yang background baru di dunia pendidikan sekarang ini bisa join atau bergabung atau bermitra dengan Uniwida terkait program-program yang bisa membantu mahasiswa kami yang ada di Sulawesi Selatan untuk ikut program-program yang bisa saling menguntungkan antara sama kampus untuk kepentingan pendidikan ini Pak, misalkan ikut program-program MBKM dan semacamnya. Jadi kita harapan kami untuk bisa saling sinergi antara kami Universitas Ganesha dan juga Universitas. Terima kasih. Sendiri ini ya, lalu kekuatannya satu kalau sudah bersinergi. Ya, silakan sinergi terus kita berkolaborasi serta menjalin silaturahmi atau jejaring itu tidak bisa kita berikan ya. Banyak sekali pribadi maupun institusi yang bisa berhasil yang hebat itu memang karena jejaring. Perguruan tinggi apalagi ini disorong oleh SPTS yang banyak ya. Mestinya memang di antara mereka membangun satu ya jangan sendiri, tapi memang harus ada yang mengkondisikan membangun jaringan ini. Sesungguhnya bukankah begini ya, sebenarnya dari si pemerintah sendiri contoh saja konkret dalam membangun kurikulum ya, membangun kurikulum bukankah ketika kita merumuskan standar kompetensi lulusan di antara program studi itu mestinya forum program studi minimal mungkin di wilayah ini itu sama-sama duduk bareng gitu. Artinya coba bisa ada berpikir ya. Coba bagaimana kita menciptakan lulusan yang memang punya karakter khusus. Jadi kita ya biasanya kalau kita mengeluh itu orientasinya masa lalu ya. Kita lebih orientasi dan apa yang sudah terjadi dan kita harus buku dari Imam Ghazali yang membaca tahun 2005 itu ada slogannya bagus. Peduli berapa jalan salah telah engkau lalui,
putar arah sekarang. Tak peduli berapa jalan salah engkau lalui, putar arah sekarang. Nah, yang harus kita lakukan sedepannya lebih bagus. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, keluhan ini juga sampai ke usia. Jadi usia yang kita datang, yang Tuhan turunkan kita ke dunia ini adalah usia yang terbaik. Jangan mimpi saya ini 67 tahun harus kenapa tidak 18 tahun, itu tidak ada gunanya. Usia pada saat kita turun di dunia adalah usia yang terbaik. Kalau di dalam, saya pikir di dalam Injil juga ada ya, kalau di dalam Al-Quran itu maupun hadis tidak ada satupun ayat maupun hadis yang memerintahkan kita pensiun. Tidak ada.